Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, selalu jaga kebugaran dan patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan memaparkan materi PJOK, yaitu aktivitas kebugaran jasmani yang sangat penting pada saat kondisi seperti ini, agar imun kalian tetap bagus dan tidak gampang sakit. Baik, masuk ke dalam materi. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Contohnya, setelah kalian melakukan aktivitas berat, kalian tidak gampang capek, sehingga tubuh kalian tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Baik, berikutnya kebugaran jasmani memiliki dua aspek, yaitu aspek performa dan aspek kesehatan. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan aspek kesehatan, maksudnya di sini adalah aspek yang langsung berkaitan dengan aktivitas kalian sehari-hari, yaitu kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, serta fleksibilitas. Yang berikutnya, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan aspek performa. Maksudnya di sini adalah aspek yang berkaitan saat kalian melakukan aktivitas olahraga, contohnya bola voli, sepak bola, bulu tangkis, atau olahraga lain yang membutuhkan aktivitas fisik seperti koordinasi, agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Baik, tahukah kalian bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani? Bagaimana cara kalian melakukannya? Oke, baik, kita bahas saat ini. Komponen kebugaran jasmani yaitu satu, kekuatan atau strength. Yang kedua adalah daya tahan kardiovaskular atau endurance. Yang ketiga adalah daya tahan otot atau muscular power, atau di sini explosive power ya, daya ledak. Yang berikutnya adalah kecepatan atau speed. Yang berikutnya adalah kelentukan atau flexibility. Yang berikutnya adalah kelincahan atau agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, dan kecepatan reaksi atau reaction. Baik, kita akan bedah satu-satu di sini. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan beban berat dan frekuensi yang sedikit. Maksudnya di sini adalah beban yang semakin lama semakin banyak dengan waktu yang semakin sedikit. Oke, berikutnya masuk ke dalam materi daya tahan kardiovaskular atau endurance. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya, khususnya jantung dan paru-paru, secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Ini sangat berguna sekali untuk menjaga daya tahan kalian, karena pengaruhnya langsung dengan nafas ya, inspirasi dan ekspirasi. Contoh latihan yang bisa digunakan adalah seperti gambar di atas ini adalah jogging. Ini cukup berpengaruh dalam latihan kardiovaskular ya, selain renang dan squat jump. Berikutnya, daya tahan otot atau muscular power. Daya tahan otot disebut juga daya ledak atau explosive power, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Coba perhatikan gambar di bawahnya itu, seseorang sedang melakukan smash. Di sini ada gerakan explosive power atau daya ledak otot. Itu seseorang yang memukul bola dengan sekuncang-kencangnya dalam waktu singkat-singkatnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu mendapatkan poin kalau di permainan voli. Oke, masuk ke dalam komponen berikutnya, yaitu kecepatan atau speed.
Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya di sini adalah gerakan yang polanya tetap. Pola gerakan kakinya, gerakan tangannya tetap, tapi dapat bergerak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya, bisa kalian perhatikan dalam gerakan lari tersebut ya. Seorang melakukan lari sprint dengan waktu yang cepat, tapi gerakannya tetap seperti itu saja. Gerakan kaki, tangannya tetap seperti itu, tidak ada pola gerakan lain. Oke, masuk ke dalam komponen berikutnya yaitu kelentukan atau flexibility. Atau di sini bisa dinamakan daya lentur ya. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar anak sedang kayang. Itu memerlukan daya lentur yang cukup fleksibel. Baik, daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Ya, seperti berikut ya, seperti gambar di bawah ini. Anak sedang melakukan kayang. Oke, masuk ke dalam komponen berikutnya yaitu kelincahan atau agility. Ini gambarnya seorang sedang melakukan gerakan zigzag, lari zigzag atau shuttle run juga bisa dalam komponen agility. Yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan dengan waktu yang cepat. Maksudnya di sini adalah mengubah arah dengan cepat. Awalnya merubah ke kanan langsung ke kiri atau ke depan langsung ke belakang. Ini sangat berkaitan dengan koordinasi atau reaksi. Nanti jadi begini, semua komponen dalam kebugaran jasmani itu sangat berhubungan, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Contohnya, daya ledak tidak bisa terpisah dari kelincahan. Jadi seorang ingin melakukan gerakan smash seperti gambar yang tadi, seorang harus memiliki kelincahan untuk mengubah arah. Ya, jadi semua komponen dalam kebugaran jasmani itu sangat penting dipelajari atau dilakukan semua. Oke, masuk ke dalam komponen berikutnya, yaitu koordinasi. Koordinasi yang dimaksud di sini bukan koordinasi antar tim ya, koordinasi antar gerakan tubuh. Perhatikan, koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam suatu gerakan yang efektif. Contohnya, ini adalah seseorang yang mengumpan bola. Dari gerakan tersebut, seseorang tersebut menunjukkan telah melakukan koordinasi antara gerakan mata dan gerakan tangan agar hasil lemparannya tepat ke dalam suatu pola gerakan atau ke temannya itu ya, ke temannya agar mendapatkan posisi smash yang tepat. Oke. Berikutnya adalah komponen keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Ya, maksud keseimbangan di sini berarti tidak mudah goyang ya. Jadi seseorang dapat bekerja dengan baik, bisa melakukan gerakan seperti di atas ini, di balok titian, tanpa terjatuh. Intinya keseimbangan di sini adalah tidak jatuh. Jadi digoyang seperti apapun, tidak akan jatuh. Keseimbangannya kuat. Berikutnya komponen ketepatan atau akurasi. Nah, ini sangat berkaitan juga dengan koordinasi tadi ya. Jadi ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan arah sasaran. Nah, ini mengumpan, koordinasinya adalah mata dan tangan untuk ke temannya, untuk melambungkan bola ke temannya agar mendapatkan posisi smash yang terbaik dan mendapatkan poin dan hasil yang terbaik. Berikutnya adalah reaksi. Nah, di sini ada gerakan orang main pingpong ya, bulu tenis meja. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Nah, perhatikan itu. Jadi, temannya atau lawannya itu sedang memberikan bola
Dan yang satunya bagaimana cara mengembalikannya atau menangkap apa yang dilakukan oleh lawannya tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu jenis-jenis kekuatan dan daya tahan. Maksudnya di sini adalah jenis-jenis latihannya ya, untuk meningkatkan komponen kebugaran seperti di atas, yaitu latihan kekuatan dan daya tahan otot kaki. Ya, ini berkaitan dengan kelincahan, daya ledak juga, dan lain sebagainya. Yaitu contohnya seperti gambar di atas itu ya, orang melakukan squat, itu melakukan penguatan otot kaki. Berikutnya adalah latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan. Ya, seperti dicontohkan orang sedang melakukan push up ini ya. Ini melakukan gerakan yang menguatkan otot lengan. Berikutnya latihan kekuatan dan daya tahan otot bahu yang digambarkan seperti orang melakukan pull up ini. Berikutnya adalah latihan kekuatan dan daya tahan otot dada. Ya, di sini digambarkan orang sedang melakukan gerakan chest press atau menarik tali itu ya. Itu menguatkan menarik tali dari belakang ke depan itu untuk menguatkan otot dada. Berikutnya adalah otot perut. Latihan dan kekuatan daya tahan otot perut. Yang digambarkan contohnya digambarkan dengan orang melakukan sit up. Yang berikutnya adalah latihan kekuatan dan daya tahan otot pinggang yang digambarkan dengan orang melakukan back up ini ya, gerakan back up. Oke, masuk ke slide berikutnya. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu pertama latihannya adalah flat leg atau speed play, bermain dengan kecepatan. Berikutnya adalah interval training. Interval training di sini maksudnya adalah dalam waktu tertentu seseorang harus melakukan gerakan untuk melatih kekuatan komponen kebugaran jasmani di atas dengan waktu istirahatnya. Jadi contohnya dalam waktu 5 menit harus melakukan push up sebanyak sekian. Jika orang tersebut mampu atau anak tersebut mampu, berarti istirahatnya akan lama. Tapi kalau tidak mampu dan malas-malesan, maka istirahatnya akan sedikit. Jadi di sini juga melatih tanggung jawab kalian juga ya. Berikutnya adalah latihan jogging. Latihan jogging ini latihannya ringan, bisa kalian lakukan di rumah atau jalan di tempat di rumah juga bisa. Berikutnya masuk ke slide latihan kelentukan dan keseimbangan. Kelentukan di sini bisa saat kalian melakukan peregangan ya, atau pemanasan, gerakan latihan kelentukan, yaitu satu, latihan kelentukan yang merenggutkan tangan. Yang kedua adalah kelentukan sendi dan pergelangan tangan, otot leher, otot pinggang, dan kelentukan antar badan. Yang berikutnya adalah latihan peregangan. Jadi semua ini masuk ke dalam latihan peregangan. Setelah itu adalah latihan keseimbangan, yaitu contohnya berdiri dengan satu kaki, terus berdiri dengan satu kaki, terus sambil melakukan gerakan squat, terus duduk mengangkat kedua kaki, terus gerakan meniti balok titian atau berjalan di atas balok. Berikutnya adalah latihan kecepatan atau kelincahan. Latihan kecepatan bisa dilakukan seperti lari sprint berulang-ulang selama 5 kali atau repetisinya 5 kali dengan jarak 10 meter. Terus dirubah ditambah lagi dengan repetisinya 3 kali dengan jarak yang diperpanjang 20 meter. Terus meningkat ke lari sprint yang diulang cuma 2 kali tapi jaraknya ditambah 25 meter. Berikutnya adalah latihan kelincahan. Latihan kelincahan tadi adalah merubah arah ya. Jadi latihan sprint yang berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter, jadi bolak-balik. Berikutnya adalah latihan belok-belok atau zigzag tadi seperti yang ada di gambar. Terus latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri. Ini gerakannya dinamakan squat thrust ya. Terus latihan kelincahan bereaksi. Contohnya
diberi peluit atau bola yang jatuh ke tanah. Setelah bola menyentuh tanah atau diberi peluit, langsung melakukan sprint. Ini untuk melatih respon atau kelincahan. Berikutnya adalah latihan kebugaran jasmani yang bisa kalian lakukan secara sederhana di rumah untuk kalian lakukan agar tubuh kalian tetap bugar, yaitu 1 push up, 2 bisa kalian melakukan squat jump atau running, lari di tempat ya. Kalau lari jaraknya jauh juga kondisi seperti ini belum memungkinkan, dan melakukan sit up. Berikutnya manfaatnya, kalian melakukan ini manfaatnya apa sih? Udah capek-capek kok mau? Ya kalau kalian belum tahu manfaatnya ya malas juga. Tapi kalau kalian sudah tahu manfaatnya, insya Allah kalian akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Manfaat aktivitas fisik pada remaja, yaitu 1, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau di sini perkembangan tulang ya, pergerakan tulang, dan sistem otot neuromuskular atau sistem saraf. Jadi semua gerakan kalian juga merangsang saraf untuk bekerja, jadi bisa untuk meningkatkan kecerdasan kalian. Berikutnya adalah mempertahankan dan mengontrol berat badan, jadi agar kalian tidak obesitas. Ya, tubuh kalian juga ideal, tidak gemuk-gemuk amat, juga enggak kurus-kurus amat. Ya, berikutnya adalah membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja, percaya diri dan interaksi sosial. Ini jika kalian melakukan aktivitas olahraga ya, khususnya bola voli, jadi kalian akan berinteraksi dalam suatu olahraga tersebut. Jadi sama-sama, jadi dalam lingkungan kalian juga dipandang sebagai anak yang aktif, enggak malas-malesan. Itu juga jadi modal yang bagus. Yang keempat atau berikutnya yaitu menjauhkan dari tingkah laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok dan minum alkohol. Ini akan merusak kalian. Ya, berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, khususnya dalam dunia olahraga. Jadi kalian akan tahu gunanya melakukan gerakan ini seperti apa, fungsinya dalam kesehatan seperti apa. Juga yang tidak kalah penting, kalian mendapatkan kesehatan juga untuk kalian ke depannya tidak gampang sakit. Jadi tahu jika terjadi kejadian seperti ini atau mengalami cedera, apa yang kalian lakukan agar tidak parah nanti ke depannya. Berikutnya adalah meningkatkan kreativitas atau produktivitas serta prestasi akademis. Apakah ini berhubungan? Berhubungan. Jadi kreativitas dan produktivitas dalam prestasi memerlukan aktivitas fisik. Jadi kalau kalian cuma belajar, duduk, tubuh kalian akan gampang sakit. Jadi kalian tidak dalam mengejar prestasi juga tidak akan maksimal. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan serta keterampilan tubuh kalian. Sudah jelas ini. Jadi anak yang sudah terbiasa dengan aktivitas fisik tidak akan ragu, tidak akan sungkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik. Berikutnya adalah meningkatkan proses pemadatan tulang. Nah, agar tidak mudah keropos. Susah kan kalian kalau masih muda terus tulangnya gampang sakit, mengangkat beban enggak kuat. Susah kan seperti itu. Oke. Oke, selesai. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada kali ini kita diberi keselamatan dan kemudahan serta manfaat agar ilmu yang telah dipelajari pada hari ini akan berguna di masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.